Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami makin bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten terbaik bagi Anda setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk kita belajar bersama menganalisa untuk perdagangan minggu depan, hari Senin, tanggal 23 November. Dan perlu kami tegaskan bahwa ini hanyalah rekomendasi untuk kita belajar bersama tanpa ada maksud untuk mengajak Anda membeli maupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi kami tidak ada bermaksud ataupun menanggung segala keuntungan ataupun segala kerugian dari hasil-hasil rekomendasi kami. Dan bila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan dilihat di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Barito Pacific Tbk atau BRPT. Hari ini BRPT bergerak sempit dari 945 sampai dengan 970 dan ditutup melemah 5 poin atau 0,52% di 955. Price earning ratio BRPT sangat besar, 400,10, karena ada permasalahan di labanya di kuartal pertama dan kuartal kedua, di mana kuartal pertama dan kuartal kedua mengalami kerugian. Tapi kalau kita lihat EPS-nya di kuartal ketiga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan naiknya penjualan petrokimianya dari anak perusahaannya yaitu TPIA. Dan BRPT ini juga diuntungkan dengan isu bahwa BRPT akan menerbitkan obligasi. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari BRPT adalah 89,19 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara price range atau harga bulanan BRPT bergerak dari 870 sampai dengan 990 dalam satu bulan terakhir. Harga tertinggi BRPT secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang adalah 1.515. Ini dekat sekali dengan all time high-nya yang 1.525. Hari ini investor asing mencatatkan net foreign buy atau total beli bersih di BRPT sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat top net buyer-nya adalah broker BK, sedangkan top net seller-nya adalah broker YP. Dan bagi kami, BRPT memiliki support di 925 dengan resistennya di 1130. Jadi trading range kami untuk BRPT adalah 925 sampai dengan 1130. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, yaitu saham rajanya rokok, apalagi kalau bukan HM Sampurna Tbk atau HMSP, yang hari ini mengalami penurunan cukup dalam 2,24% atau 35 poin ke 1525. Sedangkan trading atau pergerakan harga Sampurna hari ini adalah dari 1520 sampai dengan 1585, cukup lebar. Dan kalau kita lihat hari ini total transaksi yang terjadi di HM Sampurna adalah 199,87 miliar dengan price earning ratio sebesar 19,25 dengan market cap-nya sebesar 177,39 triliun. HM Sampurna adalah salah satu saham blue chip yang tertinggal sangat jauh dari year to date-nya. Dan kalau kita lihat juga di laporan keuangan kuartal ketiga, HMSP berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan ketimbang kuartal kedua. Walaupun secara gross, maksudnya ada secara total EPS tahunan mungkin menurun ya, karena di kuartal pertama dan kuartal kedua cukup terkendala oleh COVID-19. Dan HMSP sendiri kalau kita lihat secara bulanan bergerak di 1.400 sampai dengan 1.885. Jadi harga HMSP saat ini 1525, memang kalau secara monthly sudah lumayan di atas bid channelnya. Tapi kalau kita lihat secara year to date, HMSP ini tertingginya adalah di 2.350
Jadi kalau kita pakai asumsi yang benar-benar ada window dressing, dan window dressing mencari saham-saham blue chip, maka HMSP ini termasuk yang selisihnya dari year to date cukup jauh. Ya, year to date-nya di 2.350, sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 5.550. Sedangkan investor asing hari ini tercatat melakukan net foreign sales sebesar 23,72 miliar, dengan broker AK tampil sebagai top net seller dan broker ZP tampil sebagai top net buyer di HMSP. Dan bagi kami sendiri, HMSP memiliki support di 1515 saat ini dengan resisten di 1770. Jadi trading range kami untuk HMSP cukup lebar, dari 1515 sampai dengan 1770. Dan yang terakhir adalah saham pengendali jalan tol. Siapa yang nggak kenal dengan Jasa Marga Persero Tbk. JSMR hari ini diperdagangkan dengan range dari 4.320 sampai dengan 4.420 dan ditutup melemah 30 poin atau 0,68% ke 4.350. Dan kalau kita lihat, memang JSMR laporan keuangan kuartal ketiganya belum terbit. Sedangkan total transaksi dari JSMR adalah 37,71 miliar rupiah hari ini, dengan market cap-nya adalah 31,57 triliun. Price earning ratio untuk JSMR adalah 149,3. Ya, sangat buruk karena disebabkan kerugian di kuartal kedua yang cukup besar. Dan kalau kita melihat harga bulanan dari JSMR, maka rentang harga bulanannya adalah dari 3.540 sampai dengan 4.440. Ini membuat harga bulanan JSMR sudah cukup tinggi saat ini. Dan kalau kita lihat secara year to date, harga tertinggi dari awal tahun bagi Jasa Marga adalah 5.275, dengan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 6.775. Hari ini investor asing mencatatkan net foreign buy sebesar 749,13 juta rupiah. Tercatat broker YU atau CIMB yang tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker SQ. Dan bagi kami, Jasa Marga memiliki support di 4.310 dan resistennya di 4.920. Jadi trading range kami untuk JSMR adalah dari 4.310 sampai dengan 4.920. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk kita sama-sama belajar menganalisa beberapa buah saham. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Happy weekend. Sampai jumpa di berbagai insight dan rekomendasi dan juga informasi dari carakaya.id.